Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami takdimkan Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Fakrul Razi MAG, dan kawan-kawanku seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenankanlah saya, Tri Rahayu, akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Asbabun Nuzul dan Urgensinya dalam Studi Tafsir. Sebelum itu, tentu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam yang beberapa fungsinya diantaranya sebagai pedoman mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, petunjuk keimanan kepada Allah SWT dan risalahnya, serta memberitahukan hal yang telah lalu, kejadian sekarang, dan berita yang akan datang. Berkaitan dengan poin yang ketiga, dulu pada zaman Rasulullah, sahabat seringkali mengalami peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum. Kemudian Allah menurunkan beberapa ayat yang berkaitan atau semakna dengan apa yang menjadi problem atau permasalahan sahabat pada masa Rasul saat itu. Nah, itulah sedikit yang berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surat atau ayat, sebagai jawaban atas sebuah permasalahan, peristiwa pada masa itu, serta menjadi aspek penting dalam studi tafsir. Mengapa demikian? Untuk itulah, rumusan masalah yang ingin kita jawab pada makalah ini adalah asbabun nuzul dan urgensinya dalam studi tafsir. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan idhofah atau kalimat majmu' karena gabungan dari dua kata asbab dan nuzul. Asbab adalah jamak dari sabab yang berarti sebab, alasan, sumber, dasar logis, dan jalan. Sementara nuzul bermakna turun, terjadi, hingga. Sehingga dengan demikian asbabun nuzul bisa kita maknai sebagai sebab turun suatu atau beberapa ayat Al-Quran. Mengapa ada Al-Quran? Sebetulnya asbabun nuzul ini merupakan ilmu yang nama atau istilah lengkapnya adalah asbabun nuzulul Quran. Kan tetapi karena istilah lengkap tersebut sudah mafhum disebut asbabun nuzul, maka tanpa menggunakan kata Quran, ia telah menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam salah satu cabang dari ulumul Quran, yaitu ilmu asbabun nuzul. Lanjut ke makna terminologi atau makna istilah. Banyak sekali yang memberikan pemaknaan apa itu asbabun nuzul secara terminologi. Di makalah saya telah memaparkan ada Az-Zarqani, kemudian Mana'ul Qoton, dan Subhi Saleh. Nah, dari yang teman-teman telah baca, bisa kita formulasikan bahwasanya secara terminologi, asbabun nuzul merupakan sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan sebagian atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Dan sebagai tambahan, Quraisy Shihab memberikan tambahan bahwasanya asbabun nuzul harus mencakup 3 aspek penting yang meliputi peristiwa, pelaku, dan waktu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni redaksi atau ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Redaksi atau ungkapan-ungkapan asbabun nuzul ada 2, atau cara kita kira-kira untuk mengetahui. Nah, redaksi yang menunjukkan asbabun nuzul yang bagaimana itu ada 2. Yang pertama secara sharih atau jelas, yang kedua muhtamilah, terkandung, masih kemungkinan atau belum pasti. Jadi masih mengira-ngira, masih ada keraguan. Oke, kita bahas yang pertama, sharih atau jelas. Nah, lafadz dari ungkapan asbabun nuzul sharih ini biasanya berbunyi, sebab turun ayat ini adalah titik-titik. Telah terjadi titik-titik, maka turunlah ayat titik-titik. Atau Rasulullah SAW pernah ditanya tentang titik-titik, maka turunlah ayat titik-titik. Nah, sebagai contoh di makalah
Saya memberikan contoh Quran surat Al-Maidah ayat 2, teman-teman bisa baca. Dan yang bisa kita garis bawahi adalah di kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tuhammilu sya'airallah. Mohon maaf saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Serta wala yajrimannakum sya'na'u qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Nah, mengapa pada kalimat itu yang perlu kita garis bawahi? Karena asbabun nuzul dari ayat ini, ayat tersebut adalah sebab turun ayat ini adalah, nah, Allah di sana menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Serta yang kedua, dan janganlah sesekali kebencianmu mendorongmu membuat aniaya. Karena dulu suatu kisah yang hampir setara, yakni ketika ada kaum muslim yang ingin menutup-nutupi atau membentengi kaum kafir istilahnya, atau kaum yang bertentangan dari Islam, ingin masuk ke Baitul Haram pada saat itu. Nah, karena saat itu sahabat Nabi melakukan perbuatan menghalang-halangi kaum tersebut, maka turunlah ayat ini. Allah menegaskan, jangan sekali-kali mendorong berbuat aniaya kepada mereka. Ya. Lanjut ke redaksi atau ungkapan asbabun nuzul yang kedua, muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Nah, lafadz yang biasanya digunakan umumnya titik-titik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik. Yang kedua, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik. Dan yang ketiga, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan titik-titik. Teman-teman bisa membuka di makalah pada halaman 8. Nah, contoh dari muhtamilah ini adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Di sana yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata atau kalimat mendatangi tanah tempat bercocok tanammu itu, atau dalam ayat ini adalah istri, dari arah yang kamu kehendaki. Nah, dulu kenapa asbabun nuzul ini termasuk redaksinya adalah muhtamilah, karena ayat ini, asbabun nuzul ini mengandung pemaknaan, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan terserah mendatangi istri dari arah mana. Nah, ternyata Allah kemudian mempertegas melalui ayat ini. Nabi memberikan penjelasan kepada kaum yang bingung atas suatu kasus, yang mana saat itu kasus bagaimana cara menggauli istri dengan ayat ini. Boleh menggauli istri dari arah manapun, depan, belakang, telentang, dengan catatan asal tetap di tempat yang lazim. Begitu kira-kira redaksi atau ungkapan asbabun nuzul. Kemudian yang terakhir, yang tak kalah penting dari makalah ini, urgensi asbabun nuzul dalam studi tafsir. Ada dua urgensi asbabun nuzul dalam studi tafsir. Yakni yang pertama, karena asbabun nuzul mengandung banyak cerita, yakni cerita pada saat Islam awal, sekaligus menggambarkan realita yang ada dalam Al-Quran saat turun, saat itu, maka dengan itu studi tafsir menjadikan asbabun nuzul mampu digunakan sebagai penyedia laporan naratif yang dibutuhkan dalam penafsiran dasar mengenai ayat-ayat Al-Quran dengan menonjolkan definisi-definisi kontekstual. Kemudian yang kedua, tak kalah penting, Al-Quran atau melalui asbabun nuzul menyediakan dua informasi penting, yaitu apa? Waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Nah, waktu dan tempat turunnya Al-Quran ini menjadi kunci penafsiran satu atau beberapa ayat. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti kalau ada masukan, saran, atau
apa yang perlu kita bahas, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.